我々の火が。体の部分を隠して穴を塞ぐ以上。彼らはどこから来たのか、どこへ向かうのか。 Halo guys, apa kabar? Mimin doain yang setia nonton video dari channel Mimin selalu sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Attack on Titan Part 2. Film yang dirilis tahun 2015 merupakan kelanjutan dari film Attack on Titan Part 1 yang juga disutradarai oleh Shinji Higuchi serta menampilkan Haruma Miura, Hiroki Hasegawa, Hiko Misuhara, dan nama besar lainnya. Film yang diadaptasi dari serial manga, namun plot cerita dalam film ini berbeda dari serial aslinya. Buat kalian yang belum nonton part yang pertama, sangat dianjurkan untuk nonton video sebelumnya, yaitu alur cerita Attack on Titan Part 1 yang sudah kami bahas di video sebelumnya di link deskripsi, supaya kalian bisa memahami alur ceritanya Attack on Titan Part 2 yang akan kita bahas. Oke, langsung saja, mari kita simak cerita filmnya guys. Film kedua ini diawali dengan flashback masa kecil dari Eren Yeager, diperankan oleh Haruma Miura, sedang disuntik semacam serum oleh ayahnya yang bernama Grisha Yeager. Yang ayah berharap kelak Eren bisa menyelamatkan manusia dengan kekuatannya. Serum tersebut diketahui sebagai penyebab perubahan tubuh Eren menjadi Titan. Tak lama setelah itu, Eren yang masih kecil harus melihat kenyataan yang mengerikan saat rumahnya didatangi oleh pihak militer yang dipimpin Komandan Kubal. Dia mencari hasil riset dari ayahnya yang merupakan seorang peneliti. Setelah mengobrak-abrik seisi rumah, mereka kemudian membakar rumah Eren. Dalam insiden itu, ayah dan ibu Eren tertangkap dan dibawa oleh pasukan Komandan Kubal. Sementara itu, Eren berhasil lolos karena diselamatkan oleh pamannya yang bernama Souda. Tersadar dari kenangan masa lalunya, Eren pun membuka matanya. Kini dia tersadar tengah dalam keadaan diborgol dan dikelilingi oleh pasukan pengintai yang dipimpin Kubal. Setelah melihat perubahan Eren menjadi Titan, kini Eren pun dicurigai oleh pihak pemerintah. Ia diinterogasi karena dicurigai bahwa kekuatannya untuk berubah menjadi Titan dapat mengancam keberlangsungan hidup para manusia di balik tembok. Di hadapan Eren, berdiri para rekan-rekannya dari pasukan pembasmi Titan yang tidak bisa berbuat apapun untuk membantu Eren. Armin kemudian berusaha keras meyakinkan pihak pemerintah bahwa Eren adalah manusia, bukan raksasa. Armin mengatakan bahwa Eren adalah harapan umat manusia untuk melawan para Titan dengan kekuatannya sekarang. Tiba-tiba Souda datang untuk ikut membela Eren. Namun Souda langsung ditembak oleh anak buah Komandan Kubal. Sebelum mati, Souda memberitahu bahwa Kubal lah yang membunuh orang tua Eren. Setelah kematian Souda, Eren, Armin, dan Mikasa menjadi sangat marah karena Souda adalah salah satunya orang terdekat mereka sekarang. Di tengah ketegangan antara pasukan Eren dengan pihak militer, datanglah Titan yang memiliki tubuh sekeras baja menyelamatkan Eren.
Dengan cepat Titan tersebut berhasil membunuh beberapa pasukan pemerintah serta pasukan pembasmi Titan termasuk Komandan Kubal yang menjadi korban karena tertimpa reruntuhan bangunan. Mikasa dan yang lain pun terkejut begitu melihat Eren dibawa pergi oleh Titan tersebut. Melihat hal tersebut, teman-teman Eren bersiap-siap untuk menyelamatkan Eren yang dibawa pergi oleh Titan itu. Di tempat lain, Eren yang baru sadar berada di tempat yang sangat asing. Tempat tersebut ternyata markas dari Kapten Shikishima. Shikishima sendiri adalah anak dari ayah Eren dari pernikahan sebelumnya. Di sini akhirnya terungkap bahwa Shikishima adalah manusia yang bisa berubah menjadi Titan sama seperti Eren. Dan Titan yang menyelamatkan Eren dari pasukan Kubal adalah Shikishima. Di tempat tersebut, Shikishima kemudian menjelaskan asal-usul Titan yang mana asal-usul Titan adalah manusia. Semua berawal saat militer yang ingin membuat senjata dari manusia. Namun eksperimen tersebut gagal yang menyebabkan manusia menjadi monster ganas yang sekarang diberi nama Titan. Tidak sampai di situ, virus yang terlanjur menyebar membuat bencana di seluruh dunia. Shikishima kemudian menceritakan bahwa kejadian penyerangan Titan kolosal 2 tahun lalu adalah ulah pemerintah, yang mana karena kejadian itu dinding terdepan hancur. Setelah itu Shikishima mengatakan bahwa dia ingin menjatuhkan para petinggi yang korup di balik dinding tersebut. Merasa tujuannya sama dengan Shikishima, Eren pun memutuskan untuk bergabungnya. Di tempat lain meskipun tanpa Eren, pasukan yang dipimpin oleh Hanji bersama pasukan pembasmi Titan yang tersisa, Armin, Mikasa, Sasa, Jin, dan Sanagi pergi menuju desa Monzen, kampung halaman Eren, Armin, dan Mikasa untuk mengambil bom aktif yang gagal meledak di dekat tempat bermain mereka dulu. Setelah berhasil mengambil bom tersebut, mereka berniat menutup kembali dinding yang berlubang dengan meledakkan dinding yang berlubang tersebut. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh pasukan misterius yang dipimpin oleh Shikishima. Saat itu pula Eren bertemu dengan teman-temannya. Shikishima kemudian mengajak pasukan Hanji untuk bergabung dengannya. Dia kemudian mengambil alih bom yang dibawa pasukan Hanji. Dia berencana menggunakan bom tersebut untuk menghancurkan 2 dinding dalam agar para Titan masuk membunuh semua manusia di dalamnya. Di tengah kekacauan itu, dia akan mengambil alih kekuasaan pemerintah. Mendengar hal tersebut, Eren dan teman-temannya menentang gagasan itu. Eren yang berusaha menghentikan. Sanagi kemudian maju mengorbankan diri dengan memberikan celah pada Eren dan lainnya untuk melarikan diri. Namun Shikishima berhasil mengejar dan ikut pada rombongan Eren.
Dia lantas menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Dengan menusukkan pedang di dadanya, Shikishima berubah menjadi Titan. Eren yang melihat hal itu mencoba mengikuti apa yang dilakukan Shikishima, tapi dicegah oleh Jin karena belum tentu Eren berubah menjadi Titan dengan hal tersebut. Mereka kemudian bahu-membahu melawan Titan Shikishima. Sampai akhirnya mereka kewalahan melawan Titan Shikishima. Eren yang berusaha melindungi Jin dari serangan Titan Shikishima terkena pukulan. Saat semua mengira Eren mati, dia berubah menjadi Titan dan bersiap melawan Titan Shikishima. Pertarungan keduanya pun tak terelakkan lagi. Eren mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan Titan Shikishima. Pertarungan terjadi berlangsung sangat sengit. Sampai pada akhirnya Eren berhasil mengalahkan Titan Shikishima. Setelah pertarungan itu, mereka bergegas menambal dinding dengan bantuan Eren yang masih menjadi Titan. Armin meminta Eren untuk meletakkan bom di tengah dinding tersebut. Eren yang sangat kelelahan karena pertarungan tadi susah payah melakukannya. Akhirnya berhasil berkat bantuan dari Mikasa. Saat akan melanjutkan misi meledakan bom di dinding, tiba-tiba Komandan Kubal muncul di hadapan mereka. Entah bagaimana caranya, dia berhasil selamat dari insiden sebelumnya. Dia kemudian berusaha menghentikan Armin dan yang lainnya. Komandan Kubal kemudian langsung menembak Armin. Hal tersebut yang membuat semuanya menjadi sangat marah. Sasa yang marah dengan cepat memanah Kubal hingga dia terjatuh dari dinding. Saat terjatuh, Kubal tiba-tiba berubah menjadi Titan kolosal. Di sini akhirnya terungkap bahwa serangan Titan kolosal yang menghancurkan dinding terdepan 2 tahun lalu adalah ulah Kubal. Berkat itu juga Kubal selamat dari reruntuhan bangunan di insiden sebelumnya. Mereka berusaha menghentikan Titan Kubal agar tidak menghentikan bom yang mereka pasang. Jin akhirnya tewas di tangan Titan Kubal. Sementara Eren dan Mikasa silih berganti melancarkan serangan tapi tak juga berhasil. Pada saat yang bersamaan, Hanji yang datang menembakkan roket ke arah Titan Kubal. Serangan roket Hanji melemahkan Titan Kubal seketika. Tapi tak berlangsung lama, Titan Kubal kembali bangkit dan menyerang. Sedangkan Shikishima yang ternyata masih hidup berusaha membantu melawan Titan Kubal. Dia ternyata sudah berubah. Dia berniat melemparkan bom ke arah Titan Kubal. Tindakan tersebut yang akhirnya membuat dirinya ikut mati bersama Titan Kubal. Kejadian itu membuat dinding yang sebelumnya berlubang tertutup kembali. Pada akhirnya, film Eren dan Mikasa akhirnya bisa melihat lautan di balik dinding seperti yang mereka impikan dulu.
Itulah alur cerita film Attack on Titan Part 2 yang dirilis tahun 2015 guys. Jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Lalu share video ini untuk membantu channel kami supaya semakin berkembang dalam menyajikan alur film selanjutnya guys. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel kami guys. Jangan lupa guys, sama hari ulang tahun kalian. Salam Detektif Movie.